Selamat datang, sahabat Mata Najwa Digital. Pernahkah terpikir oleh kalian, dari mana sumber daya alam yang kita nikmati sehari-hari berasal? Di balik kemajuan teknologi dan pembangunan, tersembunyi cerita tentang tambang-tambang raksasa yang menjadi sumber kehidupan peradaban modern. Ya, kali ini kita akan menjelajahi perut bumi, menelusuri jejak tambang terbesar di dunia. Siapakah pemilik saham yang mengendalikan industri besar ini? Siap-siap untuk menyelami kisah para raksasa. Bukan hanya tentang tambangnya, tetapi juga tentang orang-orang berpengaruh yang memegang kendalinya. Perjalanan kita dimulai dari tanah Papua, Indonesia. Di ketinggian pegunungan Jayawijaya, berdiri kokoh Grasberg, tambang emas terbesar dan tambang tembaga ketiga terbesar di dunia. Grasberg adalah bukti nyata kekayaan alam Indonesia. Namun, di balik kemegahannya, tersimpan kisah rumit tentang Freeport-McMoRan, perusahaan Amerika yang menjadi pemilik saham terbesarnya. Richard Atkerson, sosok di balik kendali Freeport-McMoRan, tentu memiliki peran penting dalam perjalanan Grasberg dan Freeport-McMoRan, dua nama yang tak terpisahkan dalam pusaran industri pertambangan dunia. Perjalanan kita berlanjut ke Uzbekistan, negara di jantung Asia Tengah yang menyimpan harta karun geologi, tambang Muruntau. Tambang ini bukan hanya sekadar tambang emas biasa, tetapi merupakan salah satu tambang emas terbesar dan paling produktif di dunia. Di sini, di tengah gurun pasir Kizilkum yang luas, terhampar tambang emas terbesar di dunia. Gurun ini, dengan luasnya yang tak terhingga, menyembunyikan kekayaan emas yang luar biasa yang telah menarik perhatian dunia selama beberapa dekade. Di balik kemegahan Muruntau, berdiri tegak Navoy Mining and Metallurgy Combined, perusahaan tambang milik negara Uzbekistan yang menguasai penuh operasi tambang ini. Perusahaan ini telah menjadi tulang punggung ekonomi Uzbekistan, memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan negara. Sosok penting di balik Navoy adalah Kusratan Aslonov, sang CEO yang memimpin perusahaan ini dengan tangan besi. Di bawah kepemimpinannya, Navoy telah mencapai puncak kejayaannya, menjadi salah satu perusahaan tambang paling berpengaruh di dunia. Muruntau dan Navoy, sebuah kisah tentang bagaimana kekayaan alam bisa menentukan nasib sebuah bangsa. Tambang ini tidak hanya memberikan kekayaan material, tetapi juga membentuk identitas dan masa depan Uzbekistan. Sebuah kisah tentang ambisi ekonomi, kekuasaan negara, dan tentu saja kilauan emas yang selalu menggoda. Emas dari Muruntau telah menjadi simbol kekuatan dan kemakmuran, menarik perhatian banyak pihak dari seluruh dunia. Bayangkan sebuah tambang yang begitu luas, yang bahkan bisa dilihat dari luar angkasa. Itulah Carajás, tambang biji besi terbesar di dunia, terletak di jantung hutan Amazon, Brasil. Di balik kemegahan Carajás, berdiri Vale S.A., perusahaan tambang multinasional Brasil yang menjadi pemain utama di industri ini. Eduardo Bartolomeo, CEO Vale, memikul tanggung jawab besar di pundaknya. Carajás dan Vale, sebuah kisah tentang dilema antara eksploitasi dan keberlanjutan. Sebuah kisah tentang bagaimana raksasa industri harus memperhatikan tuntutan lingkungan di era modern. Perjalanan kita selanjutnya membawa kita ke Amerika Serikat, tepatnya di Utah. Di sini terdapat Bingham Canyon, tambang tembaga terbesar di dunia yang juga dikenal dengan sebutan Kennecott Copper Mine. Di balik operasi Bingham Canyon, berdiri Rio Tinto Group, perusahaan tambang multinasional raksasa yang berbasis di Inggris, Australia. Rio Tinto telah beroperasi selama lebih dari 1 abad dan saat ini dipimpin oleh Jacob Stauschom, CEO Rio Tinto, yang memikul tanggung jawab besar di pundaknya. Di bawah kepemimpinannya, perusahaan ini terus berinovasi dan berkembang. Bingham Canyon dan Rio Tinto adalah sebuah kisah tentang bagaimana teknologi dan ambisi manusia mampu mengubah wajah bumi. Dengan menggunakan peralatan modern dan teknologi canggih, industri pertambangan ini terus berkembang, menghadapi tantangan demi tantangan di era modern. Mereka tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga pada keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan. Tantangan yang dihadapi termasuk perubahan iklim, regulasi yang ketat, dan kebutuhan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Kita lanjutkan perjalanan ke Mongolia, negara di Asia Timur yang terkenal dengan padang rumputnya yang luas dan indah. Padang rumput ini membentang sejauh mata memandang, memberikan pemandangan yang menakjubkan dan menenangkan. Namun, di balik keindahan alam ini, tersembunyi sebuah harta karun yang sangat berharga.
Di sini tersembunyi Oyu Tolgoi, salah satu tambang tembaga dan emas terbesar di dunia. Tambang ini tidak hanya besar dalam ukuran, tetapi juga dalam nilai ekonominya. Oyu Tolgoi telah menjadi pusat perhatian global karena potensi kekayaannya yang luar biasa. Di balik operasi Oyu Tolgoi, berdiri Turquoise Hill Resources, perusahaan tambang yang sahamnya mayoritas dimiliki oleh Rio Tinto Group. Rio Tinto Group adalah salah satu perusahaan tambang terbesar di dunia dengan operasi di berbagai negara. Bolt Batar, CEO Turquoise Hill Resources, memikul tanggung jawab besar di pundaknya. Sebagai pemimpin, ia harus memastikan bahwa operasi tambang berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat. Oyu Tolgoi dan Turquoise Hill Resources, sebuah kisah tentang bagaimana industri pertambangan bisa menjadi berkah sekaligus kutukan bagi negara berkembang. Di satu sisi, tambang ini memberikan lapangan kerja dan pendapatan bagi masyarakat lokal. Di sisi lain, ada tantangan besar dalam mengelola dampak lingkungan dan sosial. Sebuah kisah tentang bagaimana mengelola kekayaan alam dengan bijak demi masa depan yang lebih baik. Dengan strategi pengelolaan sumber daya alam yang tepat dan praktik pertambangan yang berkelanjutan, kita bisa memastikan bahwa kekayaan ini tidak hanya dinikmati oleh generasi sekarang, tetapi juga oleh generasi yang akan datang. Perjalanan kita berlanjut ke Eropa Utara, tepatnya di Swedia. Di sini, di atas lingkaran Arktik, terletak Kiruna, tambang biji besi bawah tanah terbesar di dunia. Di balik operasi Kiruna, berdiri LKAB, perusahaan tambang milik negara Swedia yang telah beroperasi selama lebih dari 1 abad. Jan Moström, CEO LKAB, memikul tanggung jawab besar di pundaknya. Kiruna dan LKAB, sebuah kisah tentang bagaimana industri pertambangan bisa berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan. Sebuah kisah tentang bagaimana teknologi dan inovasi bisa menciptakan masa depan yang lebih lestari. Perjalanan kita berlanjut ke Amerika Selatan, tepatnya di Chile. Di sini, di tengah gurun Atacama, terletak Escondida, tambang tembaga terbesar di dunia. Di balik operasi Escondida, berdiri BHP, perusahaan tambang multinasional raksasa yang berasal dari Australia. Mike Henry, CEO BHP, memikul tanggung jawab besar di pundaknya. Escondida dan BHP sebuah kisah tentang bagaimana industri pertambangan bisa memberikan sumbangsi yang besar bagi perekonomian suatu negara. Sebuah kisah tentang bagaimana mengelola kekayaan alam dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Perjalanan kita berlanjut ke Rusia, tepatnya di Siberia. Di sini, di tengah taiga yang luas dan dingin, terletak Udakhnaya, salah satu tambang berlian terbesar di dunia. Di balik operasi Udakhnaya, berdiri Alrosa, perusahaan tambang berlian terbesar di dunia yang dikendalikan oleh pemerintah Rusia. Sergei Ivanov, CEO Alrosa, memikul tanggung jawab besar di pundaknya. Udakhnaya dan Alrosa, sebuah kisah tentang bagaimana kekayaan alam bisa menjadi sumber kebanggaan nasional. Sebuah kisah tentang bagaimana mengelola sumber daya alam dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat. Perjalanan kita berlanjut ke Afrika Selatan, tepatnya di Provinsi Limpopo. Di sini, di tengah savana yang luas, terletak Venetia, tambang berlian terbesar di Afrika Selatan. Di balik operasi Venetia, berdiri De Beers, perusahaan tambang berlian terbesar di dunia. Bruce Cleaver, CEO De Beers, memikul tanggung jawab besar di pundaknya. Venetia dan De Beers sebuah kisah tentang bagaimana industri pertambangan bisa memberikan sumbangsi yang besar bagi perekonomian suatu negara. Sebuah kisah tentang bagaimana mengelola kekayaan alam dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Perjalanan kita berakhir di Botswana, tepatnya di tengah gurun Kalahari. Di sini terletak Jwaneng, tambang berlian terkaya di dunia. Di balik operasi Jwaneng, berdiri Debswana, perusahaan tambang patungan antara pemerintah Botswana dan De Beers. Lynette Armstrong, CEO Debswana, memikul tanggung jawab besar di pundaknya. Jwaneng dan Debswana, sebuah kisah tentang bagaimana sebuah negara berkembang bisa memanfaatkan kekayaan alamnya untuk mencapai kemajuan ekonomi. Sebuah kisah tentang bagaimana kerjasama yang baik antara pemerintah dan sektor swasta bisa menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. Sahabat mata Najwa Digital, dari Grasberg hingga Jwaneng, kita telah menyaksikan bagaimana tambang-tambang raksasa ini telah membentuk peradaban manusia. Mereka menyediakan sumber daya yang kita butuhkan
tetapi juga menimbulkan tantangan yang kompleks. Penting bagi kita untuk memahami seluk-beluk di balik industri pertambangan agar kita bisa memastikan bahwa kekayaan alam dikelola dengan bijak dan berkelanjutan. Terima kasih telah menelusuri jejak para raksasa bersama saya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.